Silakan, Pastor. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam kenal untuk semuanya. Saya Romo Doni. Semoga kelihatan ya, suara saya kedengaran jelas. Jelas, Pastor. Lalu layarnya juga sudah kelihatan atau masih? Sudah, Pastor. Sudah ya. Baik. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Romo Doni, saya sekarang di Roma. Saya dari Serikat SVD, Serikat Sabda Allah. Bentar. Ya. Saya orang Bali, asal Bali. Jadi dulu kakek nenek saya masih agama Hindu, lalu masuk misionaris SVD ke Indonesia, ke Bali, dan kakek nenek saya menjadi Katolik. Jadi keluarga besar kami sekarang sudah Katolik. Lalu om saya juga ada yang menjadi SVD, jadi dari keluarga juga beberapa menjadi suster. Itu yang menginspirasi saya. Saya juga ingin mohon rahmat panggilan dari Tuhan untuk menjadi Romo, dan Tuhan berkenan, saya bersyukur. Dan juga untuk kesempatan malam hari ini, kesan pertama yang saya rasakan ketika bergabung dalam Zoom adalah komunitas yang sangat hangat. Yang selamat malam, apa kabar, itu untuk saya. Karena selamat malam itu kan doa ya. Kalau kita ingat dulu guru bahasa Indonesia kita mengajarkan apa artinya selamat pagi, selamat malam. Itu ungkapan bahwa semoga Anda selamat malam hari ini. Jadi itu juga doa kita untuk saudara-saudari kita yang hadir di Zoom malam hari ini. Dan yang saya suka adalah kita berdoa rosario dengan tenang, dengan meresapi, menyadari kata-kata yang kita ucapkan, tidak ngebut seperti kereta api. Nah, itu doa yang baik. Jadi itu kesan saya bergabung dengan komunitas ini. Lalu tema yang saya ambil, mengasihi dengan terpaksa, karena kita semua pernah belajar, pernah berada di tahap ini ya. Kita semua tidak ada orang yang sempurna, kadang-kadang kita tahu itu baik, tetapi malas kita lakukan, akhirnya ya sudahlah, terpaksa. Nah, di sini saya mengambil Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Itu tentang hukum yang terutama. Karena saya rasa ini bisa membantu kita untuk refleksi. Lalu nanti setelah ini saya juga akan sedikit bersharing kisah penciptaan malaikat dan setan pada awal mulanya. Jadi saya di sini di Roma sedang belajar teologi spiritual. Kami juga mendapat pelajaran tentang seperti apa itu malaikat, seperti apa itu setan, bagaimana gejala-gejala, apa yang dibutuhkan untuk doa eksorsisme. Nah, kami juga ada pelajaran seperti itu, jadi bisa saya sharingkan sedikit. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mendengarkan bacaan Injil. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, pelan-pelan saya mau menafsirkan ayat demi ayat supaya kita semakin mengerti Injil, supaya semakin mengerti Yesus mau apa
dari kita. Ya. Ayat pertama, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ya. Bungkam itu yang dimaksud seperti apa? Ya, seperti orang kalau nggak bisa berkata-kata, menutup mulut, ya, bisu. Ya. Kalau dalam kitab suci dikatakan bagaimana setan itu membisukan orang yang dirasukinya, jadi bungkam, tidak bisa berkata-kata. Atau juga bagaimana Yesus membungkam, ya, kalimat kata yang sama digunakan dalam bahasa aslinya, Yesus meredakan badai, seperti Yesus membungkam badai. Jadi badainya tidak ada lagi, membuat tenang. Yesus membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Kenapa? Karena mereka orang Farisi, orang Saduki itu tidak suka dengan Yesus. Ya, Yesus mengancam posisi mereka dalam politik. Yesus menjadi pusat perhatian banyak orang. Orang-orang banyak datang kepada Yesus mendengar pengajaran mereka. Dan juga Yesus mengecam orang-orang Farisi dan Saduki karena mereka melaksanakan hidup yang munafik. Maka mereka rembuk, mereka kumpul bersama. Nah, gimana nih caranya membuat Yesus bingung atau kalah? Karena mereka jumlahnya banyak, Yesus hanya sendiri. Ya. Tetapi ketika mereka beradu argumen dengan Yesus, mereka tidak bisa menang. Nah, maka berkumpullah mereka untuk merencanakan bagaimana kita bisa mengalahkan Yesus. Ayat selanjutnya, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Apa artinya bertanya untuk mencobai dia? Artinya ingin mencoba membuktikan, seperti ingin menangkap dan menjebak Yesus. Ya, ini Yesus apakah benar dia punya kebijaksanaan dan pengetahuan seperti yang digembar-gemborkan orang banyak. Jadi satu dari mereka sebagai perwakilan datang bertanya untuk mencobai dia. Ada ahli kitab suci yang menafsirkan seperti ini. Kenapa akhirnya hanya seorang yang datang? Karena mereka menjaga nama baik mereka. Kalau satu orang yang datang, lalu dia juga kalah, tidak bisa beradu argumen dengan Yesus, ya sudah, kekalahannya menjadi milik dia sendiri. Tetapi kalau dia datang kepada Yesus, dia beradu argumen, bertanya, dan dia menang, nah kemenangannya menjadi milik kita semua. Jadi lihat cara berpikir yang agak licik juga ya, bagaimana mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus seperti apapun caranya. Nah, pertanyaannya seperti ini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dia ahli Taurat, tapi dia bertanya, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ternyata ini adalah hal yang paling kontroversial, hal yang paling banyak diperdebatkan di antara orang Yahudi pada zaman Kristus dulu. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang berpikir yang paling utama adalah mempersembahkan kurban persembahan. Yang paling tinggi, paling penting adalah kurban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dengan membuat kurban, Tuhan dipuja sebagai Tuhan di atas segalanya. Ya. Jadi kita bisa mengerti kenapa bertanya seperti itu. Karena di antara mereka pun saling tidak ada kepastian. Ya, ini hal yang kontroversial. Nah, ini juga Yesus mengatakan di ayat sebelumnya, mengasihi dia dengan segenap, di dalam Markus, mengasihi dia dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan. Ya. Maka kalau dalam versi Matius yang kita dengar hari ini, tidak ada kata segenap kekuatanmu. Tetapi dalam Injil Markus, Injil Lukas, mereka ada juga menambah dengan segenap atau dengan segala kekuatanmu. Ya, Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dengan segenap akal budimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa artinya hati? Ya, hati bukan organ tubuh kita ini, bukan yang ada di dalam ini darah dan daging kita, bukan, tetapi hati perasaan kita, afeksi, emosi. Atau kalau orang ada hasrat atau mendambakan sesuatu, ya, aduh aku pingin. Jadi mengasihi Tuhan dengan keinginan kita, dengan segenap hati kita. Lalu jiwa apa? Hal spiritual, ya, roh kita. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita ini makhluk jasmani, tetapi juga makhluk rohani. Karena kalau tidak ada roh, kita tidak bisa hidup. Ya. Lalu juga dengan akal budi, kecerdasan kita, intelektual kita, memori ingatan kita. Dengan kata lain apa? Tuhan mau mengatakan, kalau kamu mengasihi Tuhan, ya full, segenap dirimu, penuh dengan segala kesadaran, kamu lakukan. Dan yang lebih penting, dengan praktik. Ya. Ini saya mau jabarkan sedikit, apa maksudnya cinta penuh kepada Allah? Ya, yaitu dalam 3 dimensi. Yang pertama, kalau kita mencintai Allah, berarti ya satu-satunya. Ya, sama seperti suami istri mencintai satu pasangan. Ya. Artinya apa? Mencintai Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi, dan tidak akan mencintai berhala, atau tidak ada Allah lain, atau yang bertentangan dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Ya. Nomor satu tetap Tuhan, dan tidak ada duanya. Hal yang sederhana bisa kita buat kadang-kadang secara tidak sadar, atau kadang-kadang kita kurang disiplin, ya, misalnya di gereja, ketika misa berlangsung, muncul ada godaan, aduh, pingin lihat HP ya, pingin lihat gimana ada SMS masuk atau tidak, ya, kadang-kadang tergoda. Ketika kita seharusnya fokus kepada Tuhan, kita cari hal-hal lain yang menjauhkan kita dari Dia. Itu satu-satunya. Yang kedua, Tuhan sebagai tujuan akhir. Artinya apa? Semua harus berujung pada Tuhan sebagai objek akhir dari segala pikiran, tindakan, cinta kita. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, kalau istri udah masak dengan enak, suaminya memuji, orang lain memuji, ya iya dong, siapa dulu yang masak? Ya, saya. Kadang-kadang kita lupa bahwa talenta untuk memasak juga dari Tuhan. Kesehatan kita sehingga kita bisa motong cabai dengan baik, ya, ketika bisa memasak dengan baik itu juga dari Tuhan. Maka kadang-kadang kita lupa. Oh iya ya, saya hebat ya. Ini semua gara-gara kerja keras saya ya. Lupa Tuhan. Tuhan tidak menjadi tujuan akhir. Ya, yang menjadi tujuan akhir adalah kebesaran saya sendiri, kebesaran manusiawi. Nah, kalau kita mencintai Tuhan dengan hati, jiwa, dan akal budi, akhirnya semua harus berlabuh pada kemuliaan nama Tuhan. Saya buat ini, saya kerja keras untuk Tuhan. Walaupun orang lain mungkin tidak mengapresiasi, tapi saya berusaha mempersembahkan yang baik sebagai terima kasih saya kepada Tuhan. Dan yang ketiga apa? Dengan segenap diri kita. Kita mau mengatakan, Tuhan, tidak ada yang lebih berharga dari kamu. Apa yang ada dalam diri kita buat. Tidak setengah-setengah. Ya, Santo Paulus berkata, kalau kamu suam-suam kuku, kamu akan dimuntahkan. Kalau iya, ya, ikut Tuhan. Kalau tidak, ya sekalian tidak. Atau Yesus juga berkata keras ya kepada orang-orang yang mengikutinya. Ketika dia bilang, makananku ya, makan dagingku, minum darahku. Lalu orang bilang, perkataan ini keras. Lalu dia menantang, apakah kalian tidak mau pergi juga? Yesus tidak butuh orang yang setengah-setengah. Kita sebagai orang Katolik, kita dipanggil untuk orang yang all out, berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Melaksanakan kehendaknya, memenuhi semua ajarannya, menjadi taat padanya dalam segala hal. Dan inilah perintah yang pertama dan utama, ya, hukum yang terutama. Karena keutamaan terbesar atau raja dari segala keutamaan adalah cinta kasih. Lebih daripada penyembahan, worship,
ya, atau hal-hal lain. Jadi prakteknya yang penting. Kadang-kadang orang berkata, oh ya saya sudah sibuk ya dengan dekorasi di gereja, saya sudah latihan core, kalau ada kegiatan saya pasti ikut. Kadang-kadang perlu kita bertanya, ini saya buat karena saya belajar untuk mencintai Tuhan, atau memang karena saya suka aktif di gereja? Kadang-kadang kita suka organisasi, kita suka bertemu dengan orang lain, bekerja bersama, tapi kadang-kadang kita lupa. Semua harus mengarahkan kita kepada praktek cinta kasih. Ya. Oh, kita organisasi, kita ikut kur, tapi kita pilih-pilih orang. Akhirnya cinta kasihnya menjadi dinomorduakan. Akhirnya kita hanya aktif karena kita suka organisasi, karena kita suka melakukan hal yang kita suka. Itu. Jadi akhirnya harus kepada cinta kasih kepada Allah. Sekali lagi, lebih berharga mencintai Tuhan dengan segenap hati daripada mempersembahkan kurban bakaran dan persembahan. Yesus juga menjawab hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah sesamamu manusia? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, ini bacaan yang serupa kita bisa temukan dalam Injil Lukas dan Injil Markus ya, tentang hukum yang terutama. Dalam Injil Lukas, setelah Yesus menjawab ini, dia bertanya, siapa sesama manusia? Lalu kita masuk kepada cerita orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok, sudah setengah mati. Ya. Lalu ini menjadi hukum yang kedua, mengasihi sesama kita, karena yang pertama jelas Tuhan lebih layak dicintai daripada malaikat, manusia, dan semua ciptaan lain. Tetapi nomor dua, setelah Tuhan, yang harus dicintai dari segala ciptaan adalah manusia, adalah sesama kita sendiri. Itu penting. Saya di Eropa kadang-kadang melihat orang dinomorduakan ya, orang dekat dengan anjingnya. Kadang dengan kereta baby itu, kereta dorong itu, masuk ke bis, kita pikir dalamnya ada bayi, ternyata di dalamnya ada anjing. Jadi orang kadang-kadang lupa, oh cinta binatang, care dengan binatang, tapi cinta kepada manusia menjadi nomor dua, menjadi kalah ya dengan cinta kepada hewan. Nah, Injil ini Yesus mau mengatakan, manusia itu penting. Setelah Tuhan menjadi yang pertama, cintai sesama manusia. Banyak pengorbanannya, banyak suka dukanya, tetapi Yesus ini perintah Yesus sendiri. Dan apa yang menarik, Tuhan mengatakan kita cintai orang lain. Tetapi kok Tuhan tidak bilang, cintai dirimu sendiri. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh mencintai diri kita sendiri, ya. Tetapi ini sudah secara alamiah, otomatis, termasuk atau terkandung di dalamnya. Karena sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus pertama-tama bisa mengasihi diri kita sendiri dulu. Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang tidak tahu mengasihi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Ya, masuk akal ya. Kalau orang tidak tahu bagaimana mengampuni diri sendiri, bagaimana merawat, bagaimana membuat yang baik untuk diri sendiri, bagaimana dia tahu berbuat yang baik untuk orang lain? Ya, maka penting mengasihi diri kita sendiri. Sudah terkandung di dalamnya. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Simpel ya, Yesus cuma mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ini semua yang terpenting. Yesus tidak setengah-setengah. Jelas bahwa tidak semua bergantung hanya pada iman. Santo Paulus juga mengatakan, kalau aku punya iman, tetapi aku tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang bergaung, seperti lonceng yang bergemerincing. Kasih lebih utama daripada iman. Karena Yesus juga menyerahkan diri wafat di salib, itu tidak hanya iman, tapi itu kasih. Dan kasih kepada orang berdosa. Kita gampang mengasihi orang yang baik dengan kita. Tetapi mengasihi orang yang menyakiti kita, itu setengah mati. Yesus mau mengatakan, kasih lebih utama daripada iman. Ketiganya penting, kasih, iman, harapan, ya, keutamaan Kristiani, tetapi kasih penting.
cinta kepada Tuhan dan kepada sesama adalah rangkuman dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka kita atau orang-orang yang melakukan cinta ganda ini memenuhi semua perintah dalam hukum Taurat dan para nabi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu sedikit tafsiran tentang bacaan kita malam hari ini. Supaya kita tahu, oh kenapa ya orang kok bertanya sama Yesus tentang hukum yang terutama? Dan kenapa Yesus kok menjawab seperti itu? Bagaimana pentingnya mencintai Allah dan bagaimana pentingnya mengasihi manusia seperti diri sendiri. Ya, gitu. Baik, kita masuk ke refleksi sederhana. Hukum yang tadi baru dikatakan Yesus adalah hukum yang paling utama, ya, tidak mudah untuk dilakukan. Butuh rahmat, proses, ya, butuh waktu, juga tekad atau niat yang kuat. Ini aturan yang tidak bisa hanya sekali dengar langsung jadi. Kalau orang bilang kepada kita, buang sampah di tempatnya, ya itu kita sudah tahu, kita langsung bisa buat dan tidak melanggar lagi. Atau jangan jalan menginjak rumput. Itu sudah bisa kita buat, oh ya sudah, saya harus jalan di trotoar misalnya, atau jalan yang tidak ada rumputnya. Tetapi ketika Yesus ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, hati, akal, budi, ini bagaimana mencapai ke sana? Sedangkan Tuhan kita tidak kelihatan. Sedangkan setiap hari kita terdistraksi dengan TV, dengan HP, dengan tugas pekerjaan keluarga kita, ya. Mau nonton Ikatan Cinta, tapi harus terputus karena ada doa rosario bersama di Zoom, ya. Ada kegiatan yang menyenangkan, tapi hari Minggu saya perlu pergi ke gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, maka kita ada di tengah proses, ya, sebagai manusia yang lemah, yang banyak luka, yang banyak kekhawatiran dan ketidaksempurnaan. Seringkali kita mengalami cinta karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Artinya apa dengan terpaksa? Kita pingin buat yang lain. Ya, kita pingin tidur, pingin istirahat, pingin nonton TV santai, tetapi masih harus buat yang lain. Kadang istri memaksa, ya udah harus masak lah, kalau enggak nanti nggak ada makanan. Kadang dengan terpaksa. Kadang suami bekerja, ya terpaksa ya. Ya kalau tidak kerja dihukum bos di kantor, tidak dapat gaji. Kadang anak-anak masuk sekolah dengan terpaksa, ya sudah karena sudah kelas SMP, sudah SMA, sebentar lagi ujian, mau tidak mau harus lulus, harus belajar dengan terpaksa. Maka butuh rahmat, butuh proses, butuh waktu, juga tekad atau niat yang kuat. Nah, ini juga tadi, saya mengajak kita untuk melihat semua yang sudah kita lakukan. Nah, di rumah, tempat kerja, tempat belajar, gereja. Bahkan di gereja, orang bisa datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan. Seperti tadi saya bilang ya, oh kita aktif di gereja, kita melakukan banyak kegiatan. Tetapi siapa yang kita cari? Apakah benar Tuhan yang kita cari? Kalau memang Tuhan yang kita cari, pelan-pelan kita belajar untuk bagaimana ya supaya saya bisa lebih mengasihi orang-orang yang menyakiti saya. Bukan bagaimana caranya supaya saya bisa semakin banyak tampil kur dan dipuji orang di gereja, bukan. Bukan bagaimana caranya supaya semakin menjadi lektor yang kalau saya turun, ini bagus tadi bacaannya. Tetapi bagaimana supaya cinta kasih kepada Tuhan itu semakin nyata. Ya, itu yang harus kita cari, PR kita. Jangan tertipu oleh hal-hal aktivitas-aktivitas yang kita sukai saja. Ini juga satu yang penting, mengapa saya memilih tema ini. Ya. Karena kita semua berada di tengah perjalanan rohani. Ya. Seperti saya katakan, ya kita manusia, kita jasmani, tapi kita juga punya roh. Harus diberi makan. Di tengah proses peziarahan spiritual. Ya. Dan kita juga butuh waktu. Kadang kita merasa sudah dewasa, sudah lebih tua dari yang lain, tetapi dalam hati, ternyata hidup ini kok sepertinya begini-begini saja. Kok doanya tetap membosankan. Kok masih ada rasa malas. Ya. Harusnya sudah lebih baik, tetapi kita tahu banyak hal yang menghambat, atau dalam banyak hal, khususnya hal rohani, kita belum cukup dewasa. Ini refleksi sedikit dari bacaan kita.
Sekarang kita perlu belajar juga dari yang lain tentang betapa berharganya waktu untuk berproses yang kita miliki sekarang. Bukan pertama-tama menghukum, menjudge, atau menghakimi diri sendiri. Kok aku seperti ini ya? Kok aku bodoh ya? Kok aku belum berkembang ya? Tetapi lihat bahwa masih ada hari esok untuk kita menjadi semakin baik. Dan ini yang kita perlu belajar dari yang lain ya. Saya beri yang lain itu tanda kutip. Karena kita belajar dari siapa? Kita belajar dari kisah penciptaan, malaikat, dan setan. Apa yang terjadi waktu itu? Dan betapa berharganya kita punya waktu untuk mengubah pilihan-pilihan kita dalam hidup ini. Penciptaan malaikat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tidak ada ajaran gereja yang secara langsung mengatakan bahwa malaikat dan setan itu ada. Bahwa mereka itu orang, real, ya, maksudnya personal. Tetapi gereja mengakui bahwa mereka beneran ada. Sama seperti tidak ada ajaran gereja yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi kan otomatis dari segala yang kita katakan, kita pelajari dari gereja, mengatakan secara tidak langsung ya Tuhan memang ada. Nah, setelah para malaikat, pada kisah awal penciptaan mereka diciptakan Tuhan, mereka langsung mengalami dan menerima pewahyuan Tuhan. Ya, bagaimana Yesus akan ditinggikan, bagaimana dia akan menjadi raja, ya, ditinggikan di atas salib, menjadi raja atas segala ciptaan. Ya. Dan mereka, para malaikat ini diberi kebebasan untuk memilih. Mau tinggal bersama Tuhan atau tidak. Nah, pilihan ini sifatnya total, ya, seluruh, radikal, dan berlaku untuk selamanya. Maka tidak bisa berubah lagi. Mereka tidak bisa lagi diampuni. Sedangkan kita tidak, ya, hari ini kita buat jahat, besok kita masih ada waktu untuk bertobat. Para malaikat ketika mereka diciptakan, langsung mereka mendapat pewahyuan, dan kita tidak bisa berpikir soal kapan, waktu, tempat, karena kan dalam keabadian, ya, di luar tempat dan waktu. Mereka langsung memilih tinggal bersama Tuhan atau tidak. Dan itu keputusan yang tidak bisa diubah. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan memberi mereka kebebasan? Karena Tuhan tidak mau mereka mencinta dengan terpaksa. Kalau kau mau milih, pilih cintai dengan sepenuh hati, berada di bawah Tuhan. Kalau tidak mau, ya tidak. Nah, mengapa mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan? Mengapa ada malaikat yang memilih untuk tidak berada bersama dengan Tuhan? Karena ketika mereka melihat bahwa dalam pewahyuan yang mereka terima dari Tuhan sendiri, Yesus, ya, yang sungguh Allah, sungguh manusia, pada waktunya nanti akan ditinggikan di atas segala ciptaan, termasuk lebih tinggi daripada malaikat. Nah, mereka tidak mau, ya. Kami malaikat, kami punya derajat yang lebih tinggi dari manusia. Kenapa Yesus yang juga sungguh manusia, dia nanti menjadi lebih tinggi dari kami? Kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Ketika para malaikat ini melihat pewahyuan itu, melihat apa yang akan terjadi, mereka harus berada di bawah Yesus yang juga sungguh manusia, mereka menolak itu. Apalagi kalau mereka melihat Maria, ya. Kalau kita berdoa litani Santa Perawan Maria, Ratu para malaikat. Artinya malaikat berada di bawah Maria. Mereka tidak mau. Malaikat tidak mau berada di bawah Maria. Akhirnya apa? Mereka tidak mau berada di bawah Yesus. Mereka mabuk akan kehebatan dirinya. Mereka ingin menjadi Tuhan dengan caranya sendiri. Mereka ingin bahagia dengan caranya sendiri. Artinya setan menolak Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Maka ketika mereka memutuskan untuk tidak berada bersama Tuhan, ya, mereka tidak menjadi lagi malaikat-malaikat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita lihat apa yang terjadi, ya, setelah diberi kebebasan memilih dan mereka memilih, lalu pilihan itu menjadi permanen. Sedangkan kita bersyukur kita masih bisa bernafas, ya, kita bisa menyesali apa yang kita buat kemarin, kita bisa berniat untuk, besok aku mau jadi lebih baik lagi. Ya. Karena bagaimana kita akan masuk surga, masuk neraka, itu semua kan ditentukan oleh kita sendiri. Kita yang memilih dan menentukan hidup kita. Setelah mati kita jadi apa, ya, tergantung bagaimana kita membentuk diri kita
karakter kita, model dari keberadaan kita di dunia? Apakah kita selalu menjadi orang yang berpura-pura ramah, padahal dalamnya penuh iri dengki dan kemarahan? Apakah kita selalu menjadi orang yang pura-pura baik, padahal dalam hati atau ketika di tempat lain kita menggosipi orang lain? Ya, bahwa kita yang menentukan masa depan kita sendiri. Sama seperti malaikat, diberi kebebasan, pilih. Kalau kamu mau bersama Tuhan, lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kenapa kita semua harus berpikir kepada hidup kita kelak, kepada hidup yang kekal, kepada hidup setelah di dunia ini? Karena itu yang dikatakan Yesus, semua akan mendapat pembalasannya pada hari kebangkitan. Kalau kita berpikir hanya dunia ini tempat bersenang-senang, ya, hidup hanya 70-60 tahun, lalu setelah mati tidak ada apa-apa lagi, maka ya semua yang kita alami di dunia ini nggak ada maknanya. Kenapa kita harus berjuang? Kenapa kita harus menderita, bertahan dalam penderitaan dan kesusahan? Kenapa kita harus mendisiplinkan diri dengan hidup doa, dengan sakramen, dengan berbuat baik? Kalau nanti setelah mati tidak ada kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan, tidak ada pembalasan. Jadi semua yang kita buat di dunia ini berhubungan dengan bagaimana kita akan mengalami hidup nanti setelah kita mati. Itu yang membuat penderitaan kita punya makna. Ya, karena Tuhan tahu saya berjuang, saya berbuat baik walaupun orang tidak mengapresiasi saya. Karena Tuhan lihat saya berkorban, saya belajar untuk mengalah, ya, walaupun orang mungkin malah menuduh saya yang bukan-bukan. Itu yang membuat kita makin bertumbuh dalam hidup rohani. Sama seperti yang tadi saya katakan, Tuhan tidak mau kita mencintai Dia dengan terpaksa. Nah, mari kita lihat, ketika kita membuat pilihan yang salah, kita masih diberi waktu untuk memperbaikinya. Maka sebagai manusia, betapa berharganya waktu kita sekarang ini. Bagaimana kita diberi waktu, persiapan, untuk semakin mantap memilih Tuhan. Bukan hanya mengatakan dia dengan mulut, tetapi dengan perbuatan kita sehari-hari. Kembali ke hukum yang terutama, dengan cinta kasih. Bagaimana kita menebus kesalahan-kesalahan kita dengan semakin banyak berbuat kasih. Ya. Mari kita melihat proses dan perjalanan spiritual kita. Ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin ada saatnya kita merasa hidup spiritual kok cuma begini-begini saja ya. Saya ingin berkembang terus, tapi kayak apa di depan? Seperti apa orang yang sudah mengalami kemajuan hidup spiritual? Ya, ini saya mau sampaikan sejauh mana orang bisa mengalami perkembangan hidup spiritual. Sedalam apa sih dan apa yang dialami? Baik, sebentar ya. Ini boleh saya minta 5 menit lagi ya untuk penjelasan ya. Habis itu kita bisa sharing atau tanya jawab, tetapi sorry, kepada Ibu Emma juga silahkan, dipersilahkan. Saya selesaikan dulu sebentar ini. Ada 7 tahap pertumbuhan spiritual yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang baru untuk kita ya. Kalau kita hidup spiritual dengan baik seperti apa dan mengalami seperti apa. Ya, Teresia dari Avila, Santa Teresa, dia dari Spanyol, dia menulis Puri Batin, bahwa hidup kita itu semakin lama semakin dalam, seperti dari luar puri, kastil, makin lama masuk ke kamar yang satu, makin lama masuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan ada 7 kamar, 7 tahap pertumbuhan spiritual. Yang pertama apa? Awal pertobatan. Kita sadar akan Tuhan, menyadari betapa bahayanya dosa berat, dan mulai berusaha untuk berpaling dari dosa berat. Pembunuhan, mungkin sekarang yang lagi marak di Amerika Serikat tentang aborsi. Ya. Bagaimana kita menyadari betapa bahaya dosa berat dan berpaling dari dosa berat. Itu yang pertama, awal pertobatan, tahap 1. Kedua apa? Diistilahkan pertarungan rohani kita terus berlanjut. Ada rasa seperti stuck, capek, stagnan, kok sepertinya semua yang kita lakukan hanya usaha kita sendiri. Dan akhirnya kita juga jatuh, karena kita kurang mengenali kesempatan-kesempatan dosa. Misalnya saya berniat, saya tidak ingin mencuri lagi.
tetapi tetap bergaul dengan para pencuri. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa mencuri. Ya, jadi pertarungan terus berlanjut. Lalu pelan-pelan kita juga perlu menyadari dosa ringan dan pentingnya menghindari melakukan dosa-dosa ringan yang disengaja dan sukarela. Lihat bahwa yang pertama menghindari dosa berat, kedua semakin bergulat lagi dan menghindari dosa ringan. Yang ketiga, kehidupan Kristiani kita mulai lebih stabil. Santa Teresa dari Avila menulis seperti ini. Kita mulai memenuhi tanggung jawab hidup spiritual kita. Kita mengenal orang lain ketika mereka buat dosa. Kita belajar menegur mereka yang mungkin hidupnya kurang baik seperti kita. Tetapi ada juga tantangan bahwa dalam tahap ini orang bisa berhenti. Dan Santa Teresa dari Avila menulis seperti ini. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang Tuhan akan berikan nanti bagi mereka. Sehingga sekarang saat hidup di dunia ini, mereka kurang menginginkannya. Mereka belum tidak bersedia membayar harganya. Tapi Santa Teresa berkata, harganya sebenarnya sangat murah dibandingkan dengan semua nanti yang akan Tuhan berikan bagi kita. Dan dia mengatakan semua orang bisa membayarnya dengan bantuan Tuhan. Dia mau mengatakan dengan rahmat Tuhan, kita bisa melakukan itu. Kembali hidup spiritual bukan soal kekuatan manusiawi saja, tapi juga dengan bantuan rahmat Tuhan. Lalu tahap keempat, orang semakin mengalami bahwa Tuhan bertindak. Tuhan lebih berinisiatif dalam mengubah hidup kita, transformasi kita. Apa yang terjadi ketika masuk tahap keempat, doa kita mulai lebih dalam. Kita mengalami kedamaian, ketenangan jiwa, ya, ada perenungan batin, ada doa hening. Pikiran kita masih ada pelarian, tetapi entah bagaimana kehendak kita bersatu dengan kehendak Tuhan. Semakin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ya, bahwa Santa Teresa dari Avila juga mengatakan, entah bagaimana ya, tapi kehendak kita bersatu dengan kehendak Tuhan. Tahap keempat, kehendak kita bersatu dengan kehendak Tuhan. Tahap kelima, persatuan kehendak kita dengan kehendak Tuhan menjadi lebih dalam. Kita mulai menginginkan lebih lagi apa yang diinginkan Tuhan. Kita melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya. Kita bereaksi terhadap segala sesuatu sebagaimana Tuhan bereaksi terhadapnya. Jadi benar-benar sudah seperti menjadi alat atau instrumen dari Tuhan sendiri. Persatuan menjadi lebih dalam. Dalam tahap ini, doa persatuan dengan Tuhan terwujud. Orang seperti terserap secara mendalam di dalam Dia. Bukan cuma kehendak kita yang bersatu dengannya, tetapi juga intelek kita, kesadaran kita, ya, pengetahuan atau wawasan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat hidup kita sekarang ternyata masih jauh sekali, ya. Suatu ketika kami retret di sini, dan seorang pemberi retret, seorang rahib, dia mengatakan, ya saya merenungkan 7 tahap ini, mungkin selama ini saya hanya berada di tahap kedua atau ketiga. Padahal dia tinggal di dalam biara, ya, di dalam pertapaan, dengan hidup doa yang lebih intens. Tapi dia mengaku kepada kami, ya mungkin saya selama hidup ini hanya tahap 2 atau tahap 3. Nah, Teresa dari Avila mengatakan, persatuan dengan Tuhan, tanda bahwa Allah bekerja di dalam diri kita adalah kasih. Kembali lagi kita ke Injil hari ini, ya, mengasihi orang lain. Bahwa kalau orang bersatu dengan Tuhan, tandanya Allah bekerja apa? Kasih. Tidak pernah jauh-jauh dari praktek hidup kita sehari-hari. Lalu yang keenam apa? Keterlibatan spiritual. Nah, di sini pemurnian menjadi lebih intens. Teresa mengatakan, tujuan dari hal ini adalah pemurnian iman, pengharapan dan cinta kasih kita, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk percaya tanpa melihat. Di mana Tuhan mengundang kita untuk berharap tanpa memiliki. Dan mengajarkan kita untuk mencintai tanpa dicintai kembali.
Apa artinya? Di sini ada pergulatan ya, karena kita ingin kalau kita percaya kita melihat dong, kalau kita mencintai kita balas dicintai. Kalau kita ingin sesuatu kita berharap memilikinya. Tapi ada pemurnian yang lebih intens. Kita dapat mengalami keterpencilan Tuhan. Orang merasa bahwa Tuhan jauh. Kita kehilangan selera untuk hidup. Tidak ada yang memuaskan kita. Kita ingin segera mati dan pergi bersama Tuhan. Lihat, hidup spiritual itu benar-benar sebuah perjuangan ya, pergulatan. Bahkan Santa Teresa yang sedemikian kudus, dia mengalami ini. Para kudus mengatakan bahwa kebenarannya adalah Tuhan tidak jauh sama sekali. Dia sangat dekat. Kita mengalami pemurnian, ada juga rahmat dan penghiburan yang intens. Seseorang melihat campur tangan Tuhan dengan sangat baik dan merasa sangat didorong oleh kehadirannya. Sehingga ketika masa-masa sulit tiba, kita berpikir, ada sesuatu yang salah dan kita menjatuhkan segalanya, bahwa ini cuma pemurnian kok. Bertahan terus, percaya terus, berharap terus. Nanti akan ada hal-hal lain yang akan datang. Dan ini sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, seperti sebuah pernikahan spiritual, ya, seperti orang sungguh-sungguh menyatu. Persatuan yang mendalam dengan Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Masih ada penderitaan, masih ada cobaan, tetapi mereka seperti ombak. Ombak kan di atas laut ya. Sedangkan kita ini seperti di permukaan samudera, seperti kita ini di samudera yang dalam. Walaupun di atas ada badai yang kuat, di dalam samudera, di tengah samudera dia tetap tenang. Dan di sini muncul keinginan untuk tetap berada di dunia sampai kapanpun Tuhan menghendakinya. Dan di sini ada kesuburan luar biasa dalam karya kerasulan. Pada titik inilah Santa Teresa meninggalkan biarannya, mendirikan biara-biara lain. Ini tandanya kerasulannya, buah rohani yang luar biasa melalui persatuannya dengan Yesus. Dia juga mengalami ekstase, persatuan dengan Tuhan. Dia mengatakan pertama kali itu berlangsung hanya tidak sampai 1 menit. Tetapi setelah tahap-tahap selanjutnya tidak sampai setengah jam. Jadi dia mengatakan, jangan selalu merasa bahwa seolah-olah kita berada di surga, segalanya menjadi enak, nyaman, tenang. Tetap ada salib yang harus kita panggul, kita pikul dalam hidup kita di dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, akhir kata yang boleh saya bagikan juga menyimpulkan dari pengajaran kita malam hari ini. Hidup spiritual yang baik membuahkan kebahagiaan dalam Tuhan. Profesor saya mengatakan, itu seperti kita latihan fisik ya. Kita masuk gym, kita masuk tempat orang olahraga itu tidak sekali kita latihan 10 jam lalu besoknya menjadi kekar. Tidak ya, hari demi hari, teratur, tertib. Sama seperti hidup spiritual juga butuh waktu, butuh proses. Dan kalau kita menjalani dengan baik, membuahkan kebahagiaan dalam Tuhan. Dan yang kedua, bertahanlah terus dalam masa-masa krisis, masa-masa terpaksa. Minta rahmat supaya bisa melewati, melakukan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling penting, seperti malaikat dan setan ya, kalau kita mencintai Tuhan, kita belajar mencintainya dengan hati gembira, bukan terpaksa. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya, boleh berbagi dengan kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima